Ini kita akan belajar bersama untuk persiapan SBMPTN, sukses ujian tes potensi akademik. Bersama sang inovator media inovatif, kita akan mengupas tuntas tentang TPA, sikat habis tes potensi akademik untuk persiapan SBMPTN bidang Soshum dan Saintek part 1. Oke, kita mulai bahas satu-satu soal. Ikuti soal berikut. Ini kita akan membahas tentang soal hubungan setara. Misalkan ada soal nelayan laut titik 2 titik. Ini terkait dengan hubungan setara. Kalau nelayan laut, nelayan itu sebuah profesi, kemudian laut itu tempat untuk melakukan pencarian ikan. Jadi laut adalah tempatnya, objeknya. Oke, sehingga memiliki hubungan setara, yaitu seperti kalau petani padi, petani ini adalah sama-sama profesi. Tapi kalau padi adalah hasilnya, hasil. Jadi bukan setara. Jadi setaranya ini di sini adalah nelayan laut, artinya nelayan profesinya laut, tempat untuk mencari profesi seorang nelayan. Sedangkan kalau guru ini juga, ini sebagai profesi, tapi papan tulis ini sebagai sarana atau alat. Jadi bukan untuk tempatnya. Kemudian pelukis ini sama, ini juga profesi, tapi kuas ini adalah alatnya. Kemudian penyanyi ini adalah profesi, panggung ini sarananya untuk mencari pendapatan profesinya. Jadi ini adalah tempatnya. Kemudian karyawan ini juga sebagai profesi, pegawai juga profesi. Sehingga nelayan laut itu setara dengan penyanyi panggung. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Kurus isi. Kurus itu sifat, kemudian isi. Isi menunjukkan sebuah arti, yaitu tentang sumber protein, sumber vitamin yang bermanfaat untuk kalau dia akan kekurangan gizi, maka akan menjadi kurus. Sehingga kita bahas bahwa kurus gizi memiliki hubungan yang setara dengan kalau sakit sama dengan sifat dokter profesi. Jadi tidak ada hubungannya dengan, tidak hubungan setara. Pintar adalah belajar. Nah, ini sebenarnya ada hubungan, tetapi yang dimaksud hubungan contoh kurus gizi adalah kekurangannya. Jadi kekurangan gizi itu akan menyebabkan kurus. Kalau belajar, pintar, berarti ini yang positifnya, kelebihannya. Kemudian gemuk, lemak. Nah, ini
sama, ini berarti dari sifat kelebihannya. Kemudian pendek, besar, kemudian pendek, besar, ini tidak ada korelasinya. Kemudian yang ini adalah bodoh, ilmu. Artinya kalau ini kurang ilmu, pengetahuan, maka akan menjadi bodoh, negatif. Sehingga ini gizi kurang kurus, maka yang setara adalah yang E. Oke, gitu kita lanjutkan. Ini ada kuda laut, kuda. Kita bahas memiliki hubungan yang setara dengan banteng sapi. Mengapa banteng sapi? Karena banteng sapi itu merupakan, kita lihat dulu, kita analisis. Ya, ini kuda laut. Kuda laut ini adalah hewan bebas. Ini kuda ini hewan piaraan yang dikembangbiakkan, yang diternakan. Jadi ada itu. Yang setara ini adalah hewan bebas, ini hewan piaraan. Oke, ini kalau kucing hewan piaraan, harimau hewan bebas. Jadi kebalik. Kalau banteng hewan bebas, sapi adalah hewan piaraan. Nah, ini berarti masuk ini. Mungkin yang lain kan akan salah. Ini hewan piaraan, ini hewan bebas. Balik. Sama, ini juga sama. Jadi yang paling betul adalah yang B. Kita lanjutkan. Beranak mamalia itu setara dengan B. Memiliki hubungan yang setara dengan bertelur unggas. Kita lihat analisa, ini beranak ini mamalia menunjukkan sebuah proses perkembangbiakan. Berkembangbiaknya hewan. Model beranak dan mamalia itu adalah beranak. Maka kita lihat kalau ini bertaring, ini bukan yang namanya bukan berkembang biak. Ini bukan. Kemudian bertelur unggas. Oke, ini ada caranya berkembang biak. Kemudian unggas adalah jenis hewan. Unggas. Kemudian berkaki 4, ini bukan menunjukkan perkembangbiakan. Berjemur juga, ini kebiasaan dari reptil. Berkelompok juga. Jadi yang paling betul adalah yang B. Oke. Bertelur unggas. Unggas berkembang biak dengan bertelur. Ini melengkapi pasangan. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat di sini ada kata gigi, kemudian kunyah, jari. Bahas bahwa memiliki hubungan fungsi. Memiliki hubungan gigi ini memiliki hubungan fungsi untuk mengunyah. Nah, jari itu berfungsi apa? Kalau lentik itu bukan fungsi, kuku juga bukan fungsi, tangan juga bukan, ini bukan. Kemudian jari manis itu juga bukan fungsi. Nah, jari untuk pegang, maka ini fungsinya adalah yang pegang. Tapi pasangan yang sama dengan. Kita lanjutkan. Melati bunga. Ini melati. Kita
kata sama. Kemudian bawang ini membahas tentang masalah jenis. Ini kaitannya dengan jenis. Jadi kita lihat kalau bawang itu pasangannya bukan harum, harum bukan jenis. Jadi ini adalah salah. Kemudian putih ini bukan juga jenis bawang putih. Bawang putih. Kemudian bumbu bukan. Kemudian jenis dari umbi. Oke, merah. Oke, tadi adalah yang D. Oke, kita lanjutkan soal berikut. Titik-titik berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan titik-titik. Oke, jadi kita bahas bahwa apa yang berhubungan dengan padi. Di sini kalau dalam soal ini itu ada yang berkaitan dengan hasil. Jadi dengan hasil. Jadi beras tunggu. Oke, jadi beras itu akan menghasilkan berasal dari padi. Kemudian kalau buah itu akan berasal dari biji. Jadi kalau kita lihat dari option berikut, dari option ini kita ketahui kalau kuning, merah ini tidak terkait dengan hasil. Ini sama-sama. Kalau sawah tidak hubungan dengan hasil, dengan vitamin. Petani juga pedagang, bukan hasil. Makanan pokok, minuman pokok ini sama, bukan hasil. Nah, ini kita lihat beras itu akan berasal dari hasil padi. Kemudian biji itu menghasilkan buah. Jadi yang paling betul adalah yang E. Kita lanjutkan. Titik-titik berhubungan dengan puisi sebagaimana pemahat berhubungan dengan titik-titik. Oke, kita lihat. Jadi apa yang berhubungan dengan puisi adalah penyair. Jadi penyair itu berhubungan dengan puisi, sebagaimana pemahat itu berhubungan dengan patung. Jadi hasil karya penciptaan. Jadi dari option ini yang betul adalah ini bukan hubungan, ini juga bukan hasil ciptaan, ini juga bukan hasil sebuah ciptaan. Penyair, nah ini penyair adalah berhubungan dengan puisi. Ini kalau patung berhubungan dengan pemahat. Jadi yang masuk adalah ini. Yang T juga salah. Suara tidak terkait dengan puisi, gerak juga bukan dari pemahat. Jadi yang paling betul adalah yang D. Kita lanjutkan. Titik-titik berhubungan dengan buruh. Kemudian
sebagaimana supervisor berhubungan dengan titik-titik. Jadi yang berhubungan dengan guru, misalkan kalau dalam option itu ada terkait dengan materi analisa, yaitu tentang hubungan yang mengawasi dan yang diawasi. Contoh, mandor itu mandor mengawasi guru, supervisor mengawasi karyawan. Jadi kita lihat di sini tentunya akan yang paling tetap optionnya adalah mandor berhubungan dengan guru, kemudian supervisor itu berhubungan dengan mengawasi sebuah karyawan. Jadi kalau ini berbeda juga tidak salah, dua besar salah, kecil besar juga salah. Ini yang E. Demikian pembahasan part 1 tentang tes potensi akademik. Semoga sukses untuk kakak-kakak yang mau menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Semoga tambah semangat dalam belajar. Video ini akan melatih untuk meningkatkan pemahaman tentang cara mengerjakan tes potensi akademik. Kita lanjutkan part kedua.